Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, khususnya keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kita semua pagi hari ini telah diberkati Tuhan karena sepanjang malam sudah kita lewati. Dan pagi ini oleh kemurahan Tuhan, sebelum kita beraktivitas, mari kita mau kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Ini, Bapak Ibu, hari ini pembacaan Alkitab kita setahun sudah masuk pada kitab Kidung Agung, pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang keempat. Dan kitab Kidung Agung ini bukan kitab yang mudah untuk kita pahami dengan begitu saja, tetapi saya percaya kitab ini berisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dapat memberikan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang ada di dalamnya dan menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalamnya yang menjelaskan dan menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya, hubungan Tuhan dengan gerejanya. Nah, kitab Kidung Agung ini Bapak Ibu ditulis oleh Raja Salomo, kita tahu bersama, di mana dia menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat khusus yang dipilih olehnya untuk menulis syair-syair dalam Alkitab yang mengungkapkan perasaan seseorang terhadap pasangannya. Kenapa? Karena Salomo ini memiliki romantis yang lebih tinggi dari ayahnya Daud. Itu sebabnya kitab ini berisi tentang pujian, cinta yang tulus dan murni yang diucapkan oleh sepasang kekasih yang itu mempelai pria dan wanita yang menjalin cinta dengan satu komitmen di mana mereka dapat saling mencintai, saling memberikan kasih mereka. Seperti yang digambarkan dari kisah Raja Salomo dan Solamit sebagai mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, Bapak Ibu, renungan pagi hari ini saya akan beri judul Tampil Beda. Yang saya ambil dari pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua saya akan bacakan berkata demikian. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini adalah salah satu percakapan yang diungkapkan oleh mempelai pria dan wanita saat mereka saling memberikan pujian satu dengan yang lain. Kalau kita membaca di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan mempelai wanita itu berkata bahwa aku bagaikan bunga mawar di Saron, bunga bakung di lembah-lembah. Dan mempelai pria menjawab dengan berkata, "Ya, buah hatiku bagaikan bunga bakung di antara duri-duri bila dibandingkan dengan gadis-gadis lain." Bapak Ibu, ketika mempelai wanita ini berkata bahwa dirinya adalah seperti bunga bakung di lembah-lembah, mempelai pria ini menjawab memberikan respon dengan menjawab bahwa mempelai wanita itu adalah sebagai bunga bakung di antara duri-duri. Nah, yang memiliki arti bahwa bagi mempelai pria ini tidak ada yang seindah mempelai wanita yang dia cintai atau yang dia miliki. Nah, di sini kita akan melihat kenapa Salomo mengumpamakan mempelai wanita ini sebagai bunga bakung. Bunga bakung yang ada di lembah-lembah di antara duri-duri. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di Israel bunga bakung ini mudah dijumpai dan melambangkan suatu keindahan. Oleh sebab itu Salomo mengambil satu ungkapan atau gambaran dari bunga bakung ini. Tetapi bunga bakung yang dimaksudkan oleh Salomo di sini adalah bunga bakung yang tidak sama seperti bunga bakung biasanya, tetapi berbeda dari bunga bakung yang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikatakan berbeda? Kalau berbicara bunga bakung ini, saya teringat 2 minggu lalu saya pergi di bawah sekitar
lembah Tidar itu ada satu pohon yang besar. Di antara pohon-pohon itu ada satu pohon bunga yang begitu indah. Saya mendapatkan bunga itu dan saya mengumpulkan bunga itu yang ada di tanah. Karena pohonnya tinggi dan bunga itu begitu indah ada di antara pohon-pohon yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, itu saya mengingat tentang bunga bakung ini, di mana penulis kitab Kidung Agung ini, Salomo, menggambarkan bahwa mempelai perempuannya itu seperti bunga bakung yang ada di antara duri-duri di lembah-lembah. Karena bunga bakung ini berbeda, dia berada di lembah-lembah di antara duri-duri. Lembah di sini berbicara tentang tempat yang tidak enak, tempat yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Itu sebabnya Salomo berkata bunga bakung di antara duri-duri. Bapak Ibu Saudara bayangkan bunga bakung yang ada di antara duri-duri, sulit untuk diambil, sulit untuk didekati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini Salomo memberikan keyakinan bahwa tidak ada yang dapat menandingi kecantikan dari mempelai wanitanya, karena begitu indahnya, berharganya di pemandangan matanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang ada di dalam lumpur dosa, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mengambil kita, bahkan Dia menghargai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai manusia yang berdosa, di mana Dia mau rela mati di salib untuk menggantikan kita. Dengan bagaimana kita melihat Dia begitu mengasihi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Tuhan tidak memandang kita berasal dari mana. Tuhan tidak memandang latar belakang hidup kita seperti apa, tetapi Dia mau mengangkat kita menjadi anaknya. Dia mau mengangkat kita menjadi kekasihnya, menjadi mempelai wanitanya. Sehingga kita menjadi seperti bunga bakung yang dipandang oleh Tuhan begitu indah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman? Sebagai mempelai wanita, yang digambarkan sebagai mempelai wanita dalam kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana respon kita? Pagi hari ini kita mau belajar dan melihat dari bunga bakung. Bunga bakung yang ada di lembah-lembah di antara duri-duri. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat tentang bunga bakung ini. Bunga bakung ini kita melihat dia hidup di lembah-lembah. Lembah itu sulit untuk dijangkau oleh orang-orang, dan tetapi dia ada di sana. Kita hidup dalam dunia ini seperti kita ada di dalam lembah. Biarlah kehidupan kita untuk menjadi pemandangan yang indah di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi seperti bunga bakung yang bisa memberikan keindahan, keharuman, walaupun kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kejahatan, tetapi lewat kehidupan kita, kita dapat memancarkan, kita dapat memperlihatkan keindahan di dalam kasih-Nya Tuhan. Keindahan kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari kitab Kidung Agung ini, di mana mempelai wanita ini ketika mempelai pria itu mencari dia, menjadikan dia sebagai kekasihnya, dia juga terus mencari kekasihnya, di mana dia terus mencari. Bahkan kalau kita membaca ayat demi ayat dari kitab Kidung Agung ini, bagaimana mereka saling mencari, bagaimana mereka saling memuji, saling memberikan yang terbaik. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bunga bakung ini dia dapat memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, biar kita mau belajar dan dari bunga bakung ini. Dan yang
agar supaya kita menjadi orang-orang yang tampil beda. Kita tampil beda berdiri di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Ada banyak duri yang di sekitar kita yang akan menusuk kita, mungkin karena kita hidup benar di hadapan Tuhan, mungkin karena kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Ada hal-hal yang membawa kita mungkin seperti ada di lembah maut karena masalah persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, yang mungkin seperti duri-duri yang akan menusuk kehidupan kita. Tetapi mari, biarlah kita mau menjadi seperti bunga bakung yang memberikan keindahan, membuat orang lain menjadi senang melihat kehidupan kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah lembah di antara duri-duri. Dan yang kedua adalah kita belajar dari bunga bakung seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai 34. Di sana Tuhan Yesus mengajar supaya kita supaya kita memperhatikan kehidupan kita, melihat dari kehidupan bunga bakung. Bunga bakung tidak merasa khawatir karena dia tahu dia tidak merasa khawatir dengan kehidupannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita belajar untuk tidak khawatir. Seperti bunga bakung, dia percaya bahwa Tuhanlah yang mendanani dia. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Dan dia tidak khawatir menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Walaupun dia ada di lembah, di antara duri-duri, tetapi dia percaya dia punya satu kekasih yang selalu memperhatikan dia dengan penuh cinta. Dan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini biar kita mau belajar dari bunga bakung untuk selalu tampil beda di tengah-tengah dunia kita menjalani hidup di hari-hari terakhir ini. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki yang akan menjemput kita sebagai mempelai wanita. Dan Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan menolong kita dan akan menyertai kehidupan kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, buat cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, di mana Tuhan Engkau telah mengangkat kami sebagai orang-orang yang berdosa, yang ada di tengah-tengah lumpur dosa, menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar, dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan supaya Engkau terus menopang kehidupan kami, memegang tangan kami Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar, agar supaya kami boleh tetap menjadi seperti bunga bakung yang ada di lembah. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur dan kami serahkan seluruh sidang jemaat GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada, baik itu mereka bekerja di luar kota, di rumah mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.